Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, dan ini teman saya Syarif Hidayat. Kami berdua akan menjelaskan tentang proyek pemrograman mobile kami, yaitu tentang proyek alarm. Jadi langsung saja masuk ke kodenya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian layout atau tampilannya. Jadi di sini kami menggunakan time picker dengan ID-nya kita beri nama time picker. Di sini ada yang namanya time picker mode. Pada time picker mode ini ada dua jenis. Di sini kami menggunakan yang spinner. Jika kita menggunakan spinner, maka tampilannya akan seperti berikut. Dan adapun yang satunya lagi namanya mode clock. Jika kita menggunakan mode clock, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut. Namun kami menggunakan yang spinner saja karena lebih mudah untuk digunakan. Pada time picker ini juga kita dapat menggeser jam yang kita inginkan pada alarm. Selanjutnya, kami menggunakan satu button yang bernama set timer. Di sini kita memberi ID dengan nama BTN timer. Button set timer ini fungsinya saat kita klik pada button ini, maka waktu yang di atas akan diset menjadi waktu sebagai alarm, dan jika sudah waktunya, notifikasi akan muncul pada aplikasi ini. Mungkin sekian bagian layout yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, bagian Java-nya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syarif Hidayat. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian Java-nya. Yang pertama adalah main activity-nya. Yang pertama itu kita ekspor dulu ID-nya. Yang pertama private time picker. Yang kedua adalah button-nya, yaitu button timer. Setelah itu kita masuk ke bagian sini. Setelah itu kita masukkan masukkan ID yang telah kita buat atau ekspor yang telah kita ekspor. Setelah itu kita cari ID-nya, yaitu time picker. Setelah itu kita masuk ke button timer, yaitu kita cari ID-nya, yaitu view by ID button timer. Setelah itu kita masuk dulu ke bagian ininya, time picker-nya. Setelah itu kita set, yaitu set on time change time listener. Lalu kita masukkan ini new time picker. Setelah kita klik, setelah kita ketik ini new time picker, akan muncul tampilan seperti ini, public void content change. Dan setelah kita ketik ini, dia akan muncul yaitu integer hour of day dan integer minutes. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ini, kita ekspor dulu yang ini, integer jam dan menit. Kenapa kita pakai integer? Karena dia bersifat angka begitu kan, integer kayak menampilkan jam gitu kan, angka, menit juga angka, jadi kita pakai integer. Setelah itu kita masukkan jam, kita menggunakan hour of day dari sini. Setelah itu menit pakai minutes. Setelah itu kita masuk ke bagian BTN timer. Nah, di BTN timer kita buat dulu macam toas. Jadi nanti ketika kita mengklik button tersebut, dia akan menampilkan toas seperti ini. Toas set alarm, jam yang dipilih, dan menit yang dipilih. Dia akan muncul itu. Nanti kita akan coba praktekkan pakai emulator. Setelah itu kita masukkan set timer. Nah, nanti ketika kita masukkan set timer ini,
dia akan muncul macam metodenya begitu. Nah, kita akan buat metodenya. Set timer ini saya simpan di set timer ini saya simpan di sini, set timer ini. Nah, pertama kita jelaskan dulu bagian set timer. Nah, di bagian set timer ini kita akan memasukkan code yaitu alarm manager. Setelah itu date atau new date. Setelah itu kita masukkan alarm dan now. Bagian bawahnya juga set time dan set time untuk now dan set time untuk alarm. Setelah itu kita masukkan juga untuk hour of day untuk bagian jam dan minute untuk menit dan second kita masukkan angka 0. Setelah itu kita masuk ke bagian ini intent. Nah, nanti ini bagian intent dia akan beralih ke kelas lain yaitu my broadcast receiver. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian dulu. Kita menuju ke Java yang ini, Java my broadcast. Untuk notifikasi nanti kita akan jelaskan setelahnya. Nah, di bagian broadcast ini kita masukkan dulu extend. Nah, dan broadcast receiver sebagai penerima alarm. Nah, kita buat ini sebagai penerima alarm. Nah, kita masuk ke ini. Setelah itu kita buat dulu intentnya. Dan nanti ini intentnya mengarah ke main activity yang tadi, activity class yang tadi. Setelah itu masukkan ini get blanks, yaitu pending intent. Nah, ini vibrator. Di bagian vibrator ini, vibrator itu sebagai nada gitarnya. Misal kalau kita set alarmnya, dia akan bergetar. Nah, itu penting ini. Nah, di sini kita masukkan vibrator, context get system service context vibrator service. Nah, kita set di sini vibratornya atau nada ringnya itu 2 detik, milisecond 2000 atau 2 detik. Nah, nanti ketika kita masukkan ini, dia akan error. Kenapa error? Karena kita belum men-set di manifest. Nah, ini manifest. Di bagian manifest kita harus masukkan ini, memasukkan atau mengetik ini, code ini, users permission untuk apa? Untuk memberikan izin atau menambahkan vibrate-nya. Jadi sebelum kita supaya tidak error, kita masukkan dulu ini vibrate supaya dia diberikan izin untuk berdering. Nah, setelah itu kita masuk ke sininya, ke bagian notifikasi. Nah, di bagian notifikasi ini kita berikan dulu smart icon atau nanti semacam icon untuk kalau misal dia muncul alarmnya akan muncul notifikasi dari aplikasinya. Nah, nanti akan ada muncul semacam macam pesan yaitu ini alarm pengingat dan deskripsinya bangun sahur dan sudah itu kita men-set auto cancel dengan true supaya nanti kalau kita cancel atau hapus aplikasinya dia akan tercancel. Setelah itu masukkan set defaults, set priority dan set content intent. Nah, di sini kita masukkan juga notification manager compact dan notification manager compact bagian notify dengan 200 ID. Nah, ini juga penting ini karena ini bagian sound. Misal kita menyalakan alarmnya, dia akan mengeluarkan suara. Kita menggunakan suara
bawaan saja, suara bawaan dari HP-nya. Jadi kita URI sound ringtone manager get default URI ringtone manager tipe ringtone. Ini kita memakai ringtone dari bawaan HP-nya, bawaan mobilenya. Nah, kita kembali lagi ke My Activity. Kita akan jelaskan yang bagian ini notification. Nah, di bagian notification kita masukkan juga jar request-nya, alarm pengingat, dan string description-nya. Setelah itu kita masukkan integer importance. Setelah itu kita masukkan notification channel-nya, dan kita masukkan juga notification manager-nya dengan notification manager class. Nah, setelah kita menjelaskan uh, layout-nya, Java-nya, kedua Java-nya yaitu main activity dan my broadcast receiver. Kita run dulu ke manifest dulu. Nah, di sini manifest kita menggunakan uh, apa icon dari internet yaitu clock, saya sudah download sendiri tadi, dan dengan namanya alarm kami. Nama aplikasinya itu alarm kami. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasinya, kita ini dulu. Ini penting ini. Masukkan ini receiver-nya. Receiver Android name my broadcast receiver. Ini penting karena dia itu sebagai penghubung. Nanti kalau penghubung ke ini ke Java-nya, ke Java my broadcast receiver atau kelasnya lah. Nah, kita akan praktekkan apa? Kita akan run dulu. Akan run. Nah, ini kita misal set ke 51, timer akan muncul tuasnya. Kita lihat. Oke, itu kita salah tadi. Kita setting ke saja ke 53. Minta salah salah setting ke 853. 53. Nah, akan muncul notifikasi, notifikasi alarmnya dan suaranya. Nah, ketika kita klik ini apa notifikasinya, dia akan masuk ke aplikasinya lagi. Nah, kita akan simulasi lagi ke lewat HP, lewat HP saya. Oke, saya akan masuk ke HP saya dulu.
cukup sekian dari kami. Maaf kalau ada salah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.